Woi. Nah, biar itu ya, catnya sudah ngelupas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh sobat builders, akhir-akhir ini sangat marak sekali penipuan online. Oleh karena itu kami Shadow Revel Indonesia menginformasikan kami hanya mempunyai 3 admin order dan 1 admin konsultasi. Untuk rekening transfer kita hanya mempunyai 2 rekening bank, yaitu BCA dan BRI. Untuk marketplace kita hanya mempunyai 2 marketplace, yaitu Tokopedia dan Shopee. Bijak dalam berburu dan hati-hati dalam berbelanja online. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Shadow Revel Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa, buka rekayasa biar fakta yang berbicara. Dengan memperlaras kita satukan Indonesia. Kalau Kang Arif sudah ada di layar HP dan monitor layar laptop Anda, impresionate. ya. Oke, ketemu lagi dengan Kang Arif di sini. Alhamdulillah kita masih dalam suasana kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Anginnya langsung datang ya, karena memang Kang Arif di sini atau Shadow Revel hadir di sini membawa kehangatan dan keisisan. Wah, sehingga ketika kita take video seperti ini, angin pun datang untuk mengisiskan, menyejukkan, bahasa Indonesianya menyejukkan. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita akan, kalau kita berarti ada di luar atau di suasana outdoor seperti ini, kita akan mencoba nanti untuk mengetes sebuah unit yang mana nanti kita akan coba kekuatan atau kelebihan dari long ringnya bagaimana. Kita akan melihat dan sudah kita siapkan beberapa piranti yang mendukung atau menunjang video pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita menuju ke sana, seperti biasa saya akan menghimbau pada seluruh sobat builders semuanya untuk tetap menggunakan masker, karena bisa kita lihat ini anginnya kenceng dan berdebu. Jadi kalau kita nggak menggunakan masker itu kotoran-kotoran bisa masuk ya. Dan kalau kita di ruang publik atau di tempat umum banyak orang dan lain sebagainya, takutnya menyebarkan virus yang bisa menular lewat pernafasan. Tidak hanya COVID, ada influenza, ada batuk, tuberkulosis, itu semuanya bisa menular lewat yang namanya pernafasan atau udara. Oleh karena itu menggunakan masker sebenarnya juga cukup membantu menghindari kita dari berbagai macam penyakit yang menular melalui udara seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita akan seperti biasa membacakan giveaway harian dari Shadow Revel Indonesia dengan hadiah yang tidak kami ubah, yaitu tas kamuflase dan peredam HW100, dan tidak kami kurangi juga untuk hadiahnya apa. Kita akan rekam layar seperti biasa biar tahu nanti siapa pemenangnya. Kita akan melihat video yang spesial kemerdekaan promo cuci gudang dan flasher HTRI ke-76. Alhamdulillah untuk promo masih bisa berlaku dan masih bisa dibeli, diberlakukan sampai sekarang ini, saat ini juga masih bisa sampai nanti bulan September tanggal 8 kalau nggak salah ya, baru habis. Nanti bulan September ada promo lagi dengan unit yang lain, dengan paket-paket yang menarik lainnya seperti itu. Kita akan cek di sini, kita akan salin link seperti biasa, dan kita akan masuk ke YouTube comment picker. Kita salin linknya dan kita filter duplicate user, dan kita akan get YouTube comment. Kira-kira berapakah orang yang beruntung untuk mendapatkan peredam HW100 dan juga tas kamuflase. Alhamdulillah ya, ini kalau komen selalu tidak pernah kurang dari 100. Ini 176 akun, belum termasuk yang menyepam seperti itu ya. Kita akan cek harus ada nama, alamat, dan nomor telepon. Galitong 90, memang Saduki Janjos. Saya terus, tapi tidak ada nama alamat, jadi mohon maaf nggak dapat giveaway-nya. Wah, ini lengkap sekali. Nama Bayu Samudro, alamat Desa Tawakua, Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 0822 9228 10 sekian. Buat Kang Arif dan Shadow Revel, semoga di hari kemerdekaan ini rezekinya dilancarkan, amin, dan merdeka seperti negara Indonesia. Wah, terima kasih ya. Semoga bisa ikutan beli di Shadow Revel, dan salam satu laras. Anda mendapatkan peredam HW100 dari Shadow Revel Indonesia. Terima kasih banyak
Mas Bayu Samudro, seperti itu ya. Kita akan next memilih yang lain untuk mendapatkan tas kamuflase seperti itu. Bengkalis hadir Kang Arif, terima kasih. Udah nama alamat ya. Gas terus ini. Oh, ini ada ini nih. Gas terus Kang Arif. Makasih Kang, senapannya sudah sampai. M Wahyu Alfani. Wah, berarti ini beliau ini beli senapan dan ada testimoninya langsung nih ya. Ini mengandung testimoni. Jadi jangan khawatir beli di Serdadu Rival Indonesia. Buktinya yang ada di Muara Bungo Jambi, senapannya hadir dalam keadaan baik-baik saja. Salam satu laras Wahyu Muara Bungo Jambi 0813 862 7716. Terima kasih Mas Wahyu Alfani. Semoga tas kamuflasenya bisa bermanfaat. Jadi punya 2 tas ya kan, seperti itu. Satunya buat senapan, satunya buat ke pasar, boleh lah ya. Atau mungkin ke sekolah, kalau udah sekolah ngaji saja enggak apa-apa. Pakai tas senapan, belum ada Pak. Anaknya kasih seperti itu Pak. Insya Allah nanti jadi terkenal nanti ya, viral seperti itu. Terima kasih. Ada 2 pemenang, silahkan nanti diklaim ke Serdadu Rival Indonesia. Kami tunggu dan akan kami kirim segera mungkin. Oke, kita langsung saja melihat unit apa yang akan kita tes akurasinya di jarak long range untuk kesempatan kali ini, yaitu Tara. Oh, ya. Senapan gejluk Black Panther OD 25. Wah, ini ya, kita akan coba. Kita gejluk belum pernah sekarang. Kalau Black Panther ya, yang pernah itu yang PCP single tabung dan PCP double tabung seperti itu. Oke, saya lepas saja ya, karena saya merasa sudah ngap. Jadi sedikit saya akan mengulas tentang gejluk Black Panther ini. Jadi gejluk Panther ini untuk gejluk Black Panther ini ber-OD 25 tabungnya, lalu juga sudah mengincludekan pompa berupa pompa gejluk ya di sini yang sudah include pada senapan gejluk Black Panther ini. Nah, salah satu kelebihan dari gejluk Black Panther ini salah satunya adalah jika kita membawa senapan gejluk Black Panther ini menjelajah ke tengah hutan, kita tidak perlu membawa yang namanya pompa, karena kalau kehabisan sudah ada pompa yang tertanam pada senapan tersebut. Tapi untuk pompanya, karena OD-nya pompa ini kecil ya, jadi nggak besar-besar amat. Jadi kalau misalnya kita ingin memompa senapan gejluk ini, terutama untuk dari 0 atau mungkin 100 PSI nggak penuh, itu butuh sekitar 1000 kali gejluk, bahkan lebih ya, seperti itu. Ini minusnya karena memang tabungnya kecil, jadi angin yang masuk pun juga kecil. Lalu yang kedua, kalau kita memompa menggunakan gejluk dengan angin sudah di atas 2000, nutup ininya juga sangat susah sekali. Nah, sudah pernah kita cek di video kami yang di Serdadu Rival, itu butuh 3 orang untuk menutupnya ya, untuk menutup, karena memang pirnya kan sudah terisi angin ya, jadi nekannya juga semakin kencang sehingga nutupnya ini juga pun semakin susah. Nah, itu dia. Jadi nanti kita akan coba cek lah ya, atau kita akan tanya ke ke pabrik bagaimana caranya nutup ini biar mudah seperti itu. Kita akan coba nanti seperti itu, karena kalau sudah pasang teleskop atau teleskopnya misalnya yang kurang bagus, kalau kita gejluk takutnya dia gerak geser, malah yang awalnya kita sudah zero, kita harus menzero ulang seperti itu. Makanya kalau punya gejluk, biasanya orang-orang yang beli gejluk di Serdadu juga membeli pompa yang eksternal atau pompa biasa, biar tidak terlalu susah menggejluk senapan ini ketika ingin mengisi angin. Kalau selanjutnya kita menggunakan laras 60 cm dengan di sini kita menggunakan Black Panther yang magazine. Ada 2 model, yang single shoot dan magazine, dan untuk spek mesinnya sama, hanya kelebihannya pada yang satunya sudah menggunakan magazine, satunya masih menggunakan single shoot seperti itu. Untuk senapan gejluk Black Panther ini juga sudah ada visirnya, jadi tanpa menggunakan teleskop, untuk jarak dekat 10-20 meter masih bisa digunakan visir V-nya, jadi aman sekali seperti itu. Untuk modelnya banyak banget, ini menggunakan gamu hitam, ada yang gamu flase, ada yang klasik, ada yang brand AK, Dragunov, dan lain sebagainya. Masih banyak ya untuk model dari gejluk Black Panther sendiri. Untuk yang single shoot itu ada 5 track, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau yang magazine hanya 4 track saja. Juga dilengkapi dengan pengaman track. Jadi setelah kita kokang,
kita masukkan, kita putar, nah itu apa masuk ya, jadi ada penguncinya, nanti biar di shoot, biar tahu nanti. Nah, kelebihannya seperti itu, jadi tidak rawan untuk balik. Lalu di sini menggunakan dudukan telenya, ini ukuran yang kecil karena ada dua model ya, ada yang lebar, yang Picatinny, tapi ini yang kecil, yang umum-umum saja. Dan kita sekarang menggunakan teleskop sniper, yaitu 6,5/20x44 AOGL. Wah, AOGL. Ini kemarin sudah kita bahas juga dan bener banget kenapa ini saya bilang rekomendasi, karena bening dan sudah menggunakan mil dot, tidak menggunakan duplek. Jadi tipis banget untuk plusnya itu. Tapi untuk kalau dibanding dengan Discovery VTZ yang sering kita pakai, kalau Discovery itu ada angka bantunya. Jadi ada yang di bawahnya ada 25, 30, 50. Nah, itu ya. Kalau ini enggak ada. Tapi sudah tipis banget. Jadi untuk buruan kecil pun tidak mengganggu jarak pandang atau mengganggu objek yang akan kita bidik seperti itu. Ini kelebihan dari sniper. Dan retikelnya juga bening banget, lensanya bening. Di HP ataupun langsung mata, ini untuk sniper ini recommended banget karena bening. Jadi enak kalau kita buat berburu di hutan itu, mata nggak capek ya kalau kita harus mengeker seperti itu. Lalu apa kelemahannya yang Arif untuk Black Panther ini? Langsung kita bahas juga kelemahannya. Kelemahannya berat. Senapan Black Panther ini berat ya, sekitar hampir 3,8 on, 3 kilo 8 on ya. Jadi kalau misalnya kita untuk berburu model jelajah, senapan Black Panther ini memberatkan, juga menyusahkan ya. Harus ngotong-ngotong itu sudah capek, buang tenaga ketika kita membidik, keder ya kan, malah tidak kena ya, seperti itu. Jadi kalau sistem nyanggong ini bagus sekali, tapi kalau sistem jelajah saya kira kurang efisien saja untuk senapan gejolak Black Panther ini. Lalu apalagi kelemahannya? Kelemahannya kalau misalnya rusak-rusak, senapan Black Panther ini memang harus kita tangani sendiri. Bisa ditangani sendiri, tapi saya yakin kesusahan karena modelnya patri-patrian semuanya. Untuk mesinnya juga tidak sembarangan orang bisa memperbaikinya ya. Tapi overall sampai sekarang untuk senapan Black Panther ini memang minim komplain sekali. Jadi misalnya 100 yang kita kirim, hanya sekitar 5 unit yang komplain. Seperti itu. Jadi minim banget untuk komplainan dari senapan Black Panther ini, bagi gejolak ini. Itu ya, beberapa kelemahannya seperti itu. Jadi silahkan dipikirkan kembali. Lalu di sini juga menurut saya ini kelemahannya, manometer ada di bawah. Ini kelemahannya. Kalau di samping mungkin lebih enak, mungkin ya. Karena kita tidak usah dadak. Nah, itulah ya. Nah, enak. Enak. Nah, ini berapa? Angkanya masih berapa? Susah. Nah, kalau kita berburu ngangkat. Misalnya gini ya, kalau misalnya di samping kan tinggal dengongok samping gini, tapi kalau misalnya di bawah berarti harus diangkat. Ini butuh tenaga. Berapa kalori yang kita gunakan untuk mengangkat senapan seperti ini loh ya? Itu diperhitungkan. Jadi saya akan coba nanti konsultasi dengan pabrik bisa apa tidak jika manometernya ditaruh di depan mata. Nggak di samping maksudnya ya, biar mudah melihatnya. Seperti Marauder 38 itu sudah beberapa ada di yang samping. Predator 38, Bocap itu rata-rata di samping. Kalau di bawah kesulitannya seperti itu. Di bawah seperti ini. Lagi yang double tabung di depan. Oh, ini enak. Seperti itu. Itu adalah beberapa kelemahan dari senapan Black Panther ini. Nah, kalau di Serdadu memang harus disebutkan apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Oke, langsung saja kita akan cek bagaimanakah akurasi long range dan juga bagaimanakah FPS-nya nanti. Kita menggunakan hal seperti ini. Nah, ini nanti ya kita akan ulas juga. Ini adalah sasaran kita, diameternya hanya 2,5 sampai 3 meter. Kita akan cek menggunakan rangefinder jaraknya, tembaknya berapa, dan kita menggunakan FX Airgun chronograph ini untuk melihat FPS-nya. Seperti itu. Kita akan cek langsung aja ke lapangan tembak Mekar Jaya Utama Indonesia. Check this out. Oke saudara, ini adalah sasaran kita yang akan kita coba untuk menembak di jarak long range. Nanti kita nggak tahu tepatnya, tapi yang jelas kita akan usahakan 50 meter up. Jadi untuk referensi sebenarnya semuanya ketika akan berburu, bisa mengira-ngira kira-kira berapakah jarak dari objek sampai ke titik tembak seperti itu. Biasanya kan ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan sasaran yang lumayan besar apa kecil ya segini ya?
satu koin lah ya pokoknya. Ini satu koin agak gede dikit, jadi sekitar diameternya 3 sentian, kalau nggak 2,5 ini ya. Kita akan tembak di jarak 50 meter up. Dari sana menggunakan senapan gejluk Black Panther ya. Dari Black Panther yang belum pernah kita coba hanyalah gejluk saja. Untuk PCP single tabung, double tabung sudah pernah kita coba semua, dan ini adalah waktunya gejluk untuk menunjukkan atau menampilkan aksinya menembak long range untuk sasaran berdiameter 2,5 cm di jarak 50 up. Dan kita menggunakan beberapa sasaran. Di sini ada 3 sasaran, jadi sudah kita persiapkan seperti ini. Nanti kita akan tembak ya, jadi kita mudahkan. Kok miring ya? Nah, jadi udah kita siapkan ini ya. Oke. Lalu kita menggunakan kamera juga di sini. Ini adalah kamera yang kedua yang akan merekam perkenaan. Jadi bagaimanakah dia mengenai sasaran ini di jarak 50 meter up. Kita akan coba langsung menuju ke sana. Kita ukur dulu menggunakan ring finder, dan juga kita nanti akan tentukan. Ini anginnya kenceng banget ya. Jadi anginnya sedang kenceng-kencengnya. Nanti pengaruh apa tidak menggunakan Mimis Barracuda Match yang beratnya 10,65 grain seperti itu. Langsung aja kita ke tempat menembak dan kita ukur berapa meterkah dari. Ini udah datang anginnya. Ini nanti mempengaruhi apa tidak saya juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas ini kita simulasikan di hutan, benar-benar nanti bisa mengira-ngira. Kalau anginnya sekian, seperti ini, seperti itu, bagaimanakah keadaan perkenaannya. Wah, seperti itu. Biar semuanya terlihat jelas dan nyata seperti orang berburu di hutan beneran. Seperti itu ya. Kita akan langsung coba ke sana, ke lapangan tembak ya, ke tempat tembaknya. Check this out. Oke, kita akan melihat dulu jaraknya berapa dari titik tembak menuju ke objek. Kita usahakan nanti 50 meter up memang ya. Kok agak kotor. Oke, 52,5 meter. Cukup sekali untuk menembak standar long range ya. Ini 52,5 meter, sekali lagi 52,5 meter dari titik tembak menuju ke objek sana. Dan kita menggunakan beberapa piranti yang akan kita ulas sebentar. Kita menggunakan teleskop sniper. Ini teleskop sniper ukurannya adalah ukurannya adalah 52044 AOGL. Ini mana 6,5? Oh iya, 6,5, sorry, 6,5. 6,5 kali 20, strip 20 kali 44. Nah, kemarin saya salah menjelaskan bahwasanya kali 44 kali 40 itu bukanlah jarak optimal, tapi adalah diameter atau lebar dari lensa depan, seperti itu ya. Jadi ini lensanya 44 mm, jadi 4,4 OD-nya ya, diameternya seperti itu. Kita sudah rekam tadi, mohon maaf bisa dilihat. Ini kita sudah merekam ini ya, ini real banget. Jadi kita lihat ini sudah merekam, bening banget. Ini menggunakan mildot bukan duplek, jadi sangat tipis dan jernih. Nah, ini telesniper kenapa saya rekomendasikan, karena memang seperti itu dan barangnya agak sulit memang ya. Kita menggunakan Mimis Barracuda Match seperti biasa, 10,65 grain. Kita menggunakan gejluk Black Panther dengan angin sekitar 2300-an PSI. Kita akan nembak beberapa kali nanti. Lalu kita menggunakan peredam Basnel HW100 yang bisa buat kita giveaway seperti itu. Oke, kita langsung menembak. Kebetulan kita menggunakan gejluk magazin ya dengan harga 2.800.000-an, tapi kalau nggak magazin pun sama saja untuk powernya, biar kita nggak masukkan ini loh Mimis seperti itu. Ini sudah masuk ya. Oh, ternyata enggak pakai magazin. Saya udah pede, saya kira pakai magazin, ternyata pakai ini single shootnya tapi yang bening gitu ya. Kita langsung coba tembak saja di jarak 52, ringan banget ini. Dengarin, ini agak berat. Kita track 1 ya ini ya. Kita coba track 1 saja cukup insya Allah. Kita akan coba menembak di jarak 52,5 meter. Yang paling kanan dulu ya terus ya. Kita akan coba. Oke. Headshot di jarak 52,5 meter, sangat mudah banget. Dan telenya keren. Ya, saya seneng pakai ini ya. Kayaknya Discovery ini ya, di harga sekian harus mempertimbangkan kompetitornya, yaitu tele sniper. Jatuh.
Kita akan tembak lagi yang tengah, tetap di jarak 52,5 meter. Dan ini senyap juga, bening ya kan, tapi nggak ada garis bantunya, nggak seperti Discovery. Nah itu plus minusnya lah ya. Ya itu karena goyang saja. Oke. Kita lihat mudah banget nembaknya. Tadi yang awal goyang-goyang emang ya, nggak masalah lah ya. Masa kena terus. Wow. Jangan jumawa begitu loh ya. Oke, yang paling kiri. Mana ini sasarannya? Oke. Kena semua, kita coba lagi. Kali aja tadi kebetulan aja ya, 3 unit ya, 3 sasaran kena semua. Kita akan coba lagi. Kita coba di 2 track atau track kedua. Oke. Ini ada 2 track. Coba di shoot di jarak 52, wah, mantap. Kita coba yang 3 kali track. Oke. Anginnya kenceng banget, ternyata tidak terlalu mempengaruhi ya. Mungkin yang pertama karena ini datar. Kalau ke atas ada daya melawan gravitasi, itu juga dipertimbangkan ya. Kalau ini kan hampir selaras dengan apa namanya senapan, naik pun nggak banyak, sekitar 15 derajat, nggak sampai ini ya, jadi nggak terlalu melawan gravitasi. Nggak tahu kalau nembaknya naik ke atas, mungkin itu juga bisa mempengaruhi apa namanya perkenaannya, seperti itu. Wih, mantap banget. Sekali lagi yang terakhir. Suka saya kalau wah, 4 track ya ini ya, atau track keempat. Yang paling kiri kita akan lihat di jarak 52,5 meter. Sebagai penutup, woi, nah biar itu ya, catnya sudah ngelupas semuanya di jarak. Oke, itu tadi akurasinya di jarak 52,5 meter. Setelah ini kita akan mencoba bagaimanakah FPS-nya, baru kita lihat. Sudah tadi apa namanya akurasinya, sekarang kita akan melihat bagaimanakah FPS dari gejluk Black Panther ini di angin sekitar sisanya tadi 2000-an lah ya, insya Allah. Kita akan cek langsung aja menuju ke FPS, check this out. Oke, sekarang kita akan melihat FPS-nya berapa. Kita sudah menggunakan FX Airgun radar seperti ini ya. Jadi kita tempelkan di sana, bisa kita lihat ini harganya sekitar 3.500.000-an. Kalau misalnya mau order bisa. Ini sebenarnya alatnya saja harganya cuma 200.000, yang mahal karetnya. Nah, ini karet merah sama oranye, ini mahal ini ya. Yang mahal tuh ini ya. Jadi kalau FX harganya cuma 200.000-an. Lalu kita menggunakan rekam layar langsung. Ini langsung kita connect ke sini. Ini sudah kita coba sebenarnya, bocoran saja. Saya akan clear list biar nanti tahu. Kita akan rekam layar biar nanti kita langsung bisa lihat live berapakah FPS dari senapan Black Panther ini di angin 2000-an. Nah, nggak banyak, 2000 lebih dikit tadi ya. Karena tadi sudah kita coba beberapa kali tembak, track 5, track 4 tadi ya. Sekarang tinggal 2000-an lah.
2000 lebih dikit, mungkin kalau bisa dipaskan ya 2030 mungkin ya. Kita akan coba. Oke, track 1 dulu. Kita menggunakan Mimis Barakuda Matte 10,65 grain biar lebih jelas lagi. Oke, kita akan coba. Loh, nggak keluar ya? Bentar, apakah ada yang salah? Wah, keluar ya. 1051 di angin 2000 lebih dikit ya, menggunakan Mimis Barakuda Matte 10,65 grain dan di Grendel 1. Kita coba lagi apakah ini stabil dan apakah ini benar seperti itu ya. 1051 buat di game ya udah cukup banget, terlalu cukup. Nggak detek kayaknya, apa sama? Kita akan coba lagi. Tadi 1051 karena kurang pas aja, jadi kita kita lepas peredamnya tadi biar sensitif untuk FX radarnya seperti itu. Kita lihat 1076 ini seharusnya turun malah naik. Nah, ini ya kelebihan dari Black Panther. Semakin anginnya sedikit dia semakin naik. Honda ya, Honda. Karena chamber tumpuk aja, jadi kurang stabil. Ya seperti inilah. Ini kalau di sini namanya gejlok Jawa. Karena yang punya gejlok hanya Jawa saja. Sama apa Anda detek? Nah, kita akan coba lagi. Nah, ini kebalik. Oke. 1083 semakin naik ya. Jadi dari 1051, 1076, 1083. Kita coba dual track, track kedua. 1 2. Kita akan tes. (1107) ini untuk tembakan di track yang kedua. Coba track yang ketiga. Wah ya, wah, ini suaranya kenceng banget soalnya ya. Kita pastikan di sana tidak ada orang ya, jadi sudah aman. 1109, naiknya cuma 2 poin dari 1107 ke 1109. Coba track keempat, kita akan coba semuanya biar Mas tahu buat bereferensi. Kurang 1 ya? Apa nih? Sudah keempat berarti? Sudah keempat ya berarti ya? Cuma 4 saja ini ya karena magazin. (1095) turun. Anginnya turun ya, karena yang benar memang seperti ini, karena anginnya dia semakin turun, jadi biayanya juga semakin turun juga seperti itu. Oke, itu tadi FPS nya ya, jadi di antara 1075, 1069, lalu 1100 sekian tadi. Jadi kalau kita simpulkan, untuk senapan gejlok Black Panther ini cocok untuk senapan bernuansa big game, untuk buruan-buruan besar dengan Mimis 10,65 grain bisa mencapai FPS 1100 seperti itu. Tapi ada minusnya, yaitu dia memang agak berat. Jadi untuk berburu dengan model jelajah saya kira kurang cocok seperti itu. Tapi tidak masalah, disesuaikan saja dengan keadaan, disesuaikan saja dengan buruan yang akan diburu. Yang penting Shadow Rifle sudah menyediakan data untuk referensi sobat Builders memilih senapan angin yang cocok untuk berburu di tempat sobat Builders masing-masing. Langsung aja kita kembali ke studio. Kita tadi ya, bagaimanakah akurasinya bisa dilihat sendiri di jarak 52,5 meter. Kita menembak menggunakan Black Panther tanpa kesusahan, tanpa kesulitan ya, menggunakan gejlok Black Panther ini. Saya kira worth it banget untuk akurasinya. Tinggal menyiapkan lengannya untuk mengangkat senapan Black Panther ini, karena kita tahu ini lumayan berat. Jadi nggak usah pergi nge-gym lah ya. Berburu dengan Black Panther ini sama dengan nge-gym, sama dengan angkat barbel. Oh ya, jadi pulang-pulang sudah kuotot.
Waduh, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke harga. Kang Arif, berapa harganya senapan Black Panther ini? Senapan Black Panther ini dibanderol dengan harganya Rp2.300.000. Saya ulangi lagi, Rp2.300.000 untuk yang single shoot dan Rp2.800.000 untuk yang magazine. Nah, ya, jadi terpautnya Rp500.000. Saya ulangi lagi, yang single shoot Rp2.300.000, yang magazine Rp2.800.000. Bisa mendapatkan senapan Black Panther. Kang Arif, ada promonya nggak? Pasti ada. Ada tebus murah masih berlaku. Nanti di samping saya ini ada tebus murah paket gejlok Black Panther. Ada tele BSA, ada pompa RV, pompa barakuda lokal non garansi, ada tas dan lain sebagainya, bisa dilihat. Silahkan dimiliki sekarang juga. Kang Arif, seumpama saya pengen yang senapan tele sama mimis berapa ya? Wah, kebetulan ada juga paket senapan gejlok Black Panther hanya Rp2.500.000 saja. Saya ulangi lagi, Rp2.500.000 saja dapat senapan gejlok Black Panther, teleskop 3 strap 9x40, lalu dan juga dapat mimis Jawara GR12. Nah, ini paketnya ya, hanya Rp2.500.000. Ini hempatnya sekitar 200 ribuan. Saya ulangi lagi, hanya Rp2.500.000 paket gejlok Black Panther, lalu mendapatkan teleskop 3 strap 9x40 dan mimis Jawara GR12 untuk senapan gejlok Black Panther OD25 ini. Silahkan diorder di Shadow Rifle Indonesia, karena kalau tidak di kami tidak menjamin untuk keselamatan unitnya, kami tidak menjamin untuk kegaransian dan juga kemudahan pelayanan dari Shadow Rifle Indonesia. Seperti itu. Pesan saya cuma satu untuk berbelanja online, dimanapun nonton channelnya, dimanapun channel yang di-subscribe-nya, belinya tetap di Shadow Rifle Indonesia. Karena apa? Unit yang mantap dijual oleh tangan yang tepat. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di next video. Kalau misalnya mau request tipis-tipis, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan pertimbangkan dan kita akan lihat bagaimanakah ketepatan, keefisiensian request dari saudara, kita akan pertimbangkan. Kalau masuk ya kita akan buat video seperti itu ya. Terima kasih, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadow Rifle, makes impossibility possible.